Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebuah momen berharga di mana kita dapat menguatkan iman dan memperdalam hubungan kita dengannya. Saat kita berkumpul di hadapan Tuhan, mari kita membuka hati untuk mendengar suaranya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biarlah renungan hari ini membawa penghiburan, kekuatan, dan hikmat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama tunduk dalam doa, menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih. Pada hari ini, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan, dan berkat yang telah Engkau limpahkan sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu dan atas firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Ya Bapa, kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap kata yang kami dengar menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Di dalam kisah ini, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Nabi Elisa untuk menolong seorang janda yang sedang menghadapi krisis besar. Ia hidup dalam keterbatasan, tidak memiliki apa-apa selain sedikit minyak dalam buli-buli. Keadaan keuangan yang buruk, ditambah dengan utang yang harus dibayar, membuatnya hampir putus asa. Namun melalui Elisa, Tuhan memberikan solusi yang luar biasa. "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Secara sederhana, ayat ini mengandung beberapa pelajaran penting. Tuhan tidak terbatas dalam memberi berkat. Ketika Elisa memerintahkan janda itu untuk mengumpulkan bejana kosong sebanyak mungkin, ia diajak untuk memperluas imannya. Jika ia hanya mengumpulkan sedikit bejana, maka minyak yang diterima juga sedikit. Tetapi, jika ia mengumpulkan banyak bejana kosong, Tuhan akan memenuhi semuanya dengan minyak. Ini menunjukkan bahwa Tuhan siap memberikan berkat-Nya dalam jumlah yang tidak terbatas. Tetapi kapasitas kita untuk menerima berkat-Nya tergantung pada seberapa besar ruang yang kita berikan baginya dalam hidup kita. Dalam situasi yang sangat sulit, janda itu tidak hanya mengandalkan akal atau kemampuan manusiawi, tetapi sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada petunjuk yang diberikan Elisa. Janda itu tidak ragu mengikuti perintah Elisa, meskipun tampaknya tidak masuk akal. Mengumpulkan bejana kosong dari tetangga mungkin dengar aneh, bahkan memalukan yang memilih taat. Tetapi Tuhan membuka jalan bagi berkat-Nya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Tuhan seringkali memberi kita berkat yang luar biasa. Tetapi kapasitas kita untuk menerima berkat itu bergantung pada seberapa besar kita memberi ruang bagi Tuhan. Sebagai contoh, dalam hal keluarga. Misalnya, seorang ibu yang menghadapi tantangan dalam mendidik anak-anaknya yang bermasalah di sekolah. Ia mungkin merasa frustasi, khawatir, dan mencoba segala cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, ketika ibu ini memilih untuk menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan, berdoa, dan mengikuti petunjuk Tuhan dengan hati yang penuh pengharapan, maka ruang bagi Tuhan untuk bekerja terbuka lebar. Tuhan mungkin membawa orang-orang yang tepat, seperti seorang mentor yang membantu anak-anaknya menemukan potensi mereka, atau membuka kesempatan bagi anak-anaknya untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik. Inilah cara Tuhan bekerja, menggunakan cara-cara yang tak terduga untuk membawa pemulihan dan solusi yang lebih besar. Selain dalam kehidupan keluarga, prinsip memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja juga dapat kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya.
Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah dalam hal pekerjaan dan karier. Misalnya, seorang pria yang sudah lama mencari pekerjaan, mengirimkan banyak lamaran, mengikuti berbagai wawancara, namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Setiap kali dia merasa hampir berhasil, akhirnya kesempatan itu sirna. Perasaan frustasi, putus asa, dan kecewa mulai menguasainya. Ia mulai berpikir, apa yang salah dengan saya? Dan, apakah Tuhan mendengar doaku? Pada titik ini, pria ini bisa saja terjebak dalam usaha sendiri, berusaha lebih keras dengan cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau bahkan mulai kehilangan iman. Namun, jika pria ini memilih untuk memberi ruang bagi Tuhan, dengan menyerahkan masa depan pekerjaannya kepada Tuhan, dan mempercayakan setiap langkahnya, maka Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang luar biasa. Misalnya, Tuhan bisa membuka peluang pekerjaan yang jauh lebih baik daripada yang ia harapkan, yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Mungkin pekerjaan itu datang dari tempat yang tidak terduga, seperti perusahaan yang sebelumnya tidak dia pertimbangkan, atau mungkin pekerjaan itu membawa dia ke suatu posisi yang jauh lebih tinggi, sesuai dengan potensi yang Tuhan sudah tanamkan dalam dirinya. Ketika pria ini melepaskan rasa takut dan kecemasan tentang masa depan, dan memberi ruang bagi Tuhan, Tuhan dapat menuntun langkahnya ke arah yang lebih baik. Tuhan mungkin juga memberikan kebijaksanaan agar dia mengetahui langkah apa yang harus diambil selanjutnya, atau membawanya bertemu dengan seorang yang menjadi jawaban atas doanya. Ini adalah contoh bagaimana memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dapat membawa berkat yang jauh melampaui usaha dan pemikiran kita. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, ketika kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja, kita membuka kesempatan baginya untuk mengubah keadaan kita dengan cara yang mungkin tidak kita duga. Tuhan bekerja di luar kemampuan kita, dan seringkali membuka pintu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk melepaskan kecemasan kita, dan mempercayakan setiap area hidup kita kepada Tuhan, agar Dia dapat bekerja dengan penuh kuasa dan memberi kita berkat yang melimpah. Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang sempurna dan tepat pada waktunya. Maka, mari kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan memberinya ruang yang cukup dalam hidup kita, agar Dia dapat melakukan pekerjaan besar yang hanya bisa datang dari tangan-Nya yang ajaib. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kekaguman atas kasih setia-Mu yang tak terhingga. Engkau adalah Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur karena pada hari ini, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu yang hidup dan kuat, yang selalu relevan dan penuh dengan hikmat untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang luar biasa ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami tidak layak untuk menerima kasih-Mu yang begitu besar, namun Engkau dengan penuh belas kasihan terus memberikan berkat dan penyertaan kepada kami. Firman-Mu telah menuntun kami, memberikan pencerahan dan penghiburan, serta mengingatkan kami akan kebenaran-kebenaran yang harus kami jalani dalam kehidupan ini. Kami mohon Tuhan, agar setiap apa yang telah kami renungkan hari ini dapat tertanam dalam hati kami, menjadi bagian dari hidup kami, dan menghasilkan buah yang baik. Jangan biarkan kami hanya mendengar firman-Mu saja, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh, yang hidup sesuai dengan apa yang Kau ajarkan. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk menjalani hidup ini dengan iman yang teguh, meskipun tantangan dan kesulitan seringkali datang. Kami tahu bahwa tanpa penyertaan-Mu, kami tidak dapat bertahan.
Kami memohon agar Engkau memberikan kami hati yang senantiasa peka terhadap suara-Mu, agar kami tidak tersesat dalam dunia yang penuh dengan godaan dan kebingungan ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami selalu memilih jalan yang benar, jalan yang menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang kami kasihi, keluarga, teman-teman, dan semua orang yang berada dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kasih-Mu yang melimpah, memberikan mereka kesehatan, kedamaian, dan perlindungan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menderita, yang berada dalam kesulitan, baik itu dalam hal fisik, emosional, maupun spiritual. Engkau adalah Tuhan yang menghibur dan memberi pengharapan. Tuhan, kami menyerahkan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, dan menuntun kami untuk hidup lebih serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menyertai kami, menuntun kami, dan memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Semua ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan memerintah kini dan selamanya. Amin.